sahabat 23 Project, welcome back. Kental Ji. Channel 23 Project adalah channel yang memberikan wawasan, informasi, tutorial mengenai dunia percetakan. Oke, lanjut dari video tutorial membuat papan nama. Di sini saya akan memberikan tips ataupun rahasia dalam membuat papan nama. Apa saja rahasia itu? Untuk yang pertama yaitu saya menggunakan stiker polyposter. Kenapa saya tidak menggunakan stiker kromo, vinil ataupun stiker-stiker merek lainnya gitu? Karena menurut saya pribadi menggunakan polyposter itu hasilnya itu lebih maksimal. Terlihat dari apa? Terlihat dari, kita lihat saja contohnya. Ini menggunakan stiker vinil dan ini menggunakan polyposter. Jadi putihnya itu lebih mantul, mantap betul. Lebih mantul dibanding stiker vinil ataupun kromo. Itu yang saya tahu, Itu adalah tips yang pertama. Untuk tips yang kedua yaitu saya menggunakan tinta art paper. Bang, kenapa sih nggak pakai tinta biasa aja gitu? Ataupun nggak pakai tinta sublim gitu. Menurut saya tinta art paper itu lebih kuat. Papan nama ini bisa kuat hingga 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, saya jamin bisa. Tergantung merek art papernya, tergantung merek dari art papernya gitu. Tinta art papernya merek apa gitu, ada merek ini dan ini gitu. Jadi lebih kuat dibanding dengan tinta biasa. Tinta biasa itu biasanya 3 sampai 4 bulan itu udah luntur. Apalagi kalau sewaktu-waktu papan namanya itu kehujanan atau apa gitu, tahu-tahu luntur gitu. Tips yang selanjutnya yaitu sebelum menempelkan stiker di atas papan nama, biasanya saya itu suka membersihkan pinggiran-pinggiran ini. Biasanya ini bekas cetakan ya, cetakan dari pabriknya itu suka ada yang menonjol seperti itu. Sebaiknya bersihkan saja karena resin itu luber biasanya lewat situ gitu. Biasanya menurut saya gitu. Tips selanjutnya yaitu kenapa sih Bang nggak pakai sendok aja gitu? Pakai timbangan lebih baik, kenapa pakai sendok, gitu aja sih. Jadi memakai timbangan itu lebih akurat dan lebih tepat gitu. Karena apa? Karena berpengaruh saat proses pengeringan. Biasanya kok nggak kering-kering ya udah 12 jam. Itu tuh biasanya karena resin dan katalis itu tidak sama gitu, tidak balance, tidak 1:3 gitu. Biasanya lebih banyak katalisnya atau lebih banyak resinnya, jadi lebih lembek gitu, hasilnya tuh lembek gitu. Biasanya kalau sudah lembek terus lama, biasanya seharian gitu tetap seperti itu, tetap lembek gitu. Tapi balik lagi, kalau kita tekan seperti ini, kemudian ada bekas kuku di sini, tapi ini resin tuh balik lagi gitu ke permukaan selanjutnya gitu, ke permukaan seperti biasanya. Kemudian selanjutnya yaitu tips yang kelima. Sebelum menuangkan resin, saya biasanya menggunakan water pass. Water pass itu buat apa sih Bang? Untuk melihat ini permukaan papan nama itu yang sebelum kita resin itu rata atau tidak gitu, rata atau tidak permukaannya gitu. Biasanya kalau tidak rata, kalau tidak di water pass itu hasil dari papan nama itu kadang ini melendung bergelembung gede, di sini kecil tipis gitu. Biasanya tidak menggunakan water pass gitu. Jadi saya water pass dulu bagian ininya, bagian permukaannya gitu.
kanan dan kiri, atas bawah gitu, water pass, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Terkadang kalau tidak menggunakan water pass, hasil resin setelah kering itu terkadang suka tidak datar, tidak maksimal seperti ini resin ini. Kadang lebih bergelembung ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Antisipasi dari itu kita menggunakan water pass. Untuk selanjutnya yaitu dalam proses penuangan resin. Penuangan resin kan kebanyakan orang-orang saat belajar itu mengalami kegagalan itu pas penuangan resin. Tuang resin secara perlahan, tipsnya yaitu tuang resin secara perlahan dan terhitung. Bila di dalam satu papan nama kita tuang 4 sendok, kemudian dari papan nama selanjutnya itu harus 4 sendok juga gitu, biar ratanya itu sama. Kalau ini rata setelah di water pass ya, ini ratanya sama, kemudian papan nama selanjutnya yaitu jadi rata gitu. Gak ada yang ini bergelembungnya gede, ini kecil gitu. Biasanya kalau terlalu bergelembung itu biasanya bakalan luber gitu, luber. Untuk tips-tips dalam penuangan resin selanjutnya yaitu saat kita tuangkan resin ke atas papan nama, terkadang kan suka ada bekas resin, bagaimana sih bang dihilanginnya gitu? Pakai air kan nggak bisa gitu. Biasanya menggunakan bahan-bahan yang mengandung alkohol, seperti kan Hembody, autan biasanya menggunakan autan biasanya. Hilang pakai air juga, tapi waktunya agak lama gitu. Kalau kena kulit juga kan, misalnya ini ada resinnya, kemudian kita garuk seperti ini supaya gatal gitu. Kalau saya, terkadang orang-orang juga ada yang mengalami seperti itu. Kalau Anda ya tidak gatal ya udah nggak apa-apa gitu, pakai Hembody aja gitu. Kalau nggak pakai autan gitu. Untuk tips selanjutnya yaitu kita alangkah baiknya kita makan terlebih dahulu, karena saat kita menuangkan resin ke papan, bila tidak makan itu biasanya ngedek gitu. Itu penyebab luber yang sesungguhnya gitu. Lebih baik kita makan terlebih dahulu, kenyang. Dan kalau kenyang, soalnya kalau kenyang nanti tidak akan malas. Tips selanjutnya, ruangan alangkah baiknya kita tutup dari udara, karena udara juga salah satu penyebab resin itu bisa luber. Ya sebaiknya kita pada malam hari atau siang hari kemudian ditutup. Pintu, jendela lebih baik ditutup. Jangan terlalu tertutup, nanti kalian tidak bisa nafas. Tips selanjutnya, kita tidak tahu bagaimana kondisi kita saat meresin. Apalagi kita mendapatkan penyakit, yaitu penyakit pilek. Biasanya kalau lagi pilek kemudian kita tuangkan antisipasi harus membawa tisu. Takut ada yang netes, soalnya takut ada yang netes di atas permukaan resin itu, soalnya tidak akan berbaur. Tips selanjutnya itu hindari perdebuan dengan cara menutup bagian resin setelah kita tuangkan di atas papan nama, yaitu kita tutup menggunakan kaca. Itu lebih baik. Karena apa? Karena akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi hasilnya itu tidak berdebu. Terkadang kalau kita tinggalkan saja tanpa ditutup, biasanya pas kita lihat papan namanya kok agak berdebu ya, gini nggak bisa gitu. Jadi debunya itu nempel, terus ininya keburu kering, tidak bisa kita angkat.
Ketika kita tuangkan, kemudian ya tips selanjutnya yaitu ketika kita tuangkan resin, kemudian kok ada gelembung-gelembung gitu, gimana sih ngilanginnya? Gimana sih bang ngilangin gelembung-gelembung saat ngeresin gitu? Biasanya kan kalau bergelembung itu pakai peniti diangkat-angkat gitu biasanya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita itu bakar menggunakan matik korek matik gitu, yang panjang seperti itu, sampai gelembungnya itu menguap dah gitu. Tips yang terakhir yaitu kalau terjadi luber, misalkan terjadi luber satu papan nama, luber, jangan panik. Lebih baik kita tarik nafas, kemudian tenang. Kita geserkan saja papan namanya, kemudian yang luber itu biarkan. Jangan kita bersihkan. Kalau kita bersihkan biasanya nanti permukaannya jadi kotor. Lebih baik kita biarkan sampai dia mengering. Setelah mengering kita congkel saja, lebih mudah. Oh ya, untuk tips yang terakhir saat penempelan peniti, kita tuang lem di atasnya, kemudian kita tempel seperti ini. Alangkah lebih baiknya kita buka besi ini. Biasanya kalau tidak dibuka besi penitinya itu, ini suka agak mengangkat seperti ini. Ini yang biasa copot tuh seperti ini. Biasa copot tuh gara-gara ininya tidak dibuka gitu. Jadi ini ketarik, ujungnya itu ketarik sama besinya. Kalau kita buka besinya itu lebih baik. Ya itulah tips-tips mengenai resin ataupun papan nama. Resin ini bukan hanya untuk papan nama, medali, pin juga bisa kan, seperti itu. Tipsnya itu sama aja. Yang penting kita terus berlatih. Jika video ini berasa bermanfaat buat Anda ataupun sahabat 23 Project, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video kami selanjutnya. Salam 23 Project.